Shalom, selamat siang. Boleh ya kalau ada yang mau chat, mangga. Kalau mau yang open mic juga boleh. Saya kasih waktu lah beberapa detik ke depan. Shalom. Shalom, siang. Shalom. Asik. Ya, ada yang dari Australia nih ya ngejawab ya. Ada juga yang dari kakak yakin dari berbagai pulau-pulau ya, provinsi ataupun kota-kota yang ada di Indonesia. Asik. Ya, ada dari Medan, ada yang dari Pekanbaru, dari Bandung ya. Kakak sendiri sekarang ada di Jawa Tengah ya. Yes, yes, shalom semua. Oke. Hari ini kakak dikasih kesempatan untuk sharing tentang berdoa dan puasa. Boleh yang sudah mempraktekkan ya tentang doa dan puasa ini boleh kasih emoticon, boleh fire kah atau love kah? Asik ya, udah banyak juga ya ternyata ya. Oke ya, sayangnya sini nggak ada ini ya, nggak ada ruang untuk kesaksian ya. Pengen tahu ya, ada yang sudah ngalamin lompatan-lompatan ketika dia melakukan pendisiplinan, kakak bilang ini pendisiplinan rohani ya, tentang berdoa dan berpuasa. Ini nanti di akhir boleh ya, saling sharing juga boleh gitu ya, atau nanti di chat, nanti kakak kalau sempat kakak bacain gitu ya, ada yang pernah ngalamin apa jadi apa gitu ya, ketika dia mempraktekkan pendisiplinan rohani ini. Oke, langsung aja lanjut ya, kita masuk, kita baca sama-sama yuk. Matius 6 ayat 5 sampai 18. Kalau ada misalnya yang suara saya kurang kedengeran atau kurang jelas, boleh langsung chat juga ya. Ini sembari kakak pantau juga. Takutnya sinyal saya ada gimana-gimana gitu. Oke. Yuk kita baca sama-sama Matius 6 ayat 5 sampai 18 ya. Perikopnya aja sudah berjudul tentang hal berdoa dan hal berpuasa. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ketika saya membaca dua perikop ini ya, dua nats ini gitu ya, ada kesamaannya ya, ada kesamaannya di situ saya bikin poin per poin ya. Kalau hal berdoa, Tuhan menekankan jangan seperti orang munafik. Ya, sama di hal berpuasa juga Tuhan nyatakan jangan seperti orang munafik ya, muram mukanya gitu ya. Kalau beberapa yang saya lihat gitu ya, kalau berpuasa itu
mereka bahkan ambil waktu untuk tidur, ya, tidurnya lama gitu ya, ataupun mungkin jadi tidak produktif dalam bekerja gitu ya, atau dalam beraktivitas gitu, karena lemes gitu ya. Nah, jangan seperti orang yang munafik. Lalu dikatakan juga ya di situ, masuklah ke dalam hadirat Tuhan ketika kamu berdoa, yang paling utama yang kamu mau cari, yang mau kau dapati adalah kamu bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Buat apa doa panjang-panjang, lama-lama ya, tapi nggak masuk ke mana-mana gitu ya, cuman masuk ke keranjang, check out gitu ya, nggak, ke keranjang belanja kalau misalnya ini ya, belanja e-commerce gitu ya, tapi nggak di check out gitu ya. Jadi cuman masukin 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 segala macam permohonan kepada Tuhan, tapi nggak berani melangkah dengan iman, nggak mau menikmati hadirat Tuhan. Nah, di hal berdoa juga Tuhan katakan jangan bertele-tele gitu ya. Kita nggak lagi, berdoa itu nggak lagi ngucapin sesuatu yang, panjang banget gitu ya, kayak bikin puisi gitu ya, atau novel gitu ya, enggak gitu, tapi itu adalah ungkapan daripada, isi hati kita. Lalu di sini ada poin lagi yang harus dilakukan pertama kali adalah memuliakan nama Tuhan. Tadi kita dikasih contoh tentang doa Bapa Kami. Kalimat yang pertama adalah dikatakan di situ, "Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu." Kita memuliakan nama Tuhan, itu yang pertama kali yang harus dilakukan. Lalu di hal berdoa juga Tuhan bilang apa, jangan bawa beban palsu dan kepahitan. Dari mana di situ saya bisa menyatakan memang tidak secara, eee apa ya, implisit ya, tertulis gitu ya, tapi secara eksplisit ketika tentang pengampunan, ya. Jangan bawa beban-beban palsu ketika berdoa. Jangan bawa kepahitan atau kekecewaan kepada Tuhan gitu ya. Ketika kamu mau berdoa itu kan interaksi dua arah, ya. Jadi nggak bisa kata cuman hanya datang, eee, curhat, terus udah ya Tuhan ya selesai ya, beres ya, oke oke, gitu ya. Nanti ini akan saya bahas detail per detail ya. Lalu di hal berpuasa juga yang menjadi poin penting, sama tadi ya, jangan seperti orang munafik, lalu apa katanya, "Minyakilah kepalamu." Ya, "Cucilah mukamu." Ya, ada nanti ini saya akan jelaskan kenapa harus diminyaki kepala ya, kayaknya yang pakai minyak kayaknya untuk di kepala tuh kayaknya cuman cowok-cowok ya, saya nggak tahu di sini cowok-cowok pada pakai minyak nggak ya, Hatta pakai minyak nggak? Nggak tahu, Kakak Yah gitu ya. Nah, lalu "Cucilah mukamu." Gitu ya, lalu apa, masuklah ke dalam hadirat Tuhan. Lagi-lagi poinnya adalah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, berdoa dan berpuasa itu adalah salah satu bentuk pendisiplinan rohani yang harus dilakukan oleh setiap murid. Ya, saya katakan bentuk pendisiplinan rohani. Ya, makanya sering kalian lihat di form kesungguhan ada poin tentang doa dan poin tentang puasa, betul? Yang sudah dapat tentang form kesungguhan, monggo dicek lagi. Kalau yang belum dapat dari pembimbingnya, colekin pembimbingnya, "Kakak-kakak, saya teh belum dapat form kesungguhan, bentuknya kayak apa?" Gitu ya. Nanti ditanya sama pembimbingnya. Nah, saya bilang itu adalah bentuk pendisiplinan rohani. Doa dan puasa itu memiliki posisi yang sejajar, dan ini harus menjadi gaya hidup seorang murid. Ya, saya bilang gaya hidup seorang murid. Ya. Nah, pendisiplinan rohani melalui doa dan puasa ini ada yang, bersifat individu atau masing-masing, tapi ada juga yang kolektif atau, bersama-sama, ya. Ketika Yesus mengharapkan murid-muridnya selalu berdoa secara teratur, dia juga mengharapkan kita berpuasa secara teratur, ya. Yesus sendiri sudah memberikan contoh terlebih dahulu kepada kita, ya, bahwa doa dan puasa itu memampukan seseorang untuk melawan iblis. Bahkan ketika berada di tengah-tengah kekeringan sekalipun. Dari mana? Yuk kita coba sama-sama baca dari Lukas 4 ayat 1 hingga Lukas 4 ayat 14. Ya, ini adalah contoh ya bagaimana Tuhan yang menyatakan lewat doa dan puasa dia mampu untuk mengalahkan iblis. Ini saya juga yakin kalian sudah sering baca ya. Lukas 4 ayat 1 sampai 14. Ini kayaknya, saya nggak tahu, ada gangguan kah di center slide-nya hilang timbul, apa Kakak aja yang share screen gitu? Ya? Oh bisa ya? Oke. Oke ya, yuk sama-sama kita baca ya, Lukas 4 ayat 1. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, ya, catat Yesus penuh dengan Roh Kudus, kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun.
Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Ya, dalam Lukas 4 ayat 1 ya dikatakan di situ Yesus penuh dengan Roh Kudus. Ya, ketika dia kembali dari Sungai Yordan dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus ya, dia dibaptis dan dia penuhi dengan Roh Kudus. Lalu akhirnya Roh Kudus membawa dia ke padang gurun, ya. Lalu di Lukas 4 ayat 14 dikatakan dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Saya garis bawahi, saya bold gitu ya, kata penuh dengan Roh Kudus dan dalam kuasa Roh gitu ya. Sejak Yesus kembali dari Sungai Yordan, dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus membawa dia ke padang gurun. Akhirnya dia setelah berpuasa, berdoa dan berpuasa selama 40 hari di sana dia mengalami pencobaan tadi ya, si iblis mencoba untuk menggoda dia ya. Memang di dalam Alkitab dia tidak ditulis bahwa dia tinggal di padang gurun selama 40 hari, hanya tinggal saja gitu, diam gitu ya, enggak. Tapi saya percaya selama dia ada di padang gurun itu ya, dia tidak hanya berpuasa ya, tapi dia juga membangun diri dengan berdoa. Ya, sehingga kita lihat pada akhirnya bagaimana dia bisa melawan si iblis gitu ya. Nah, coba saudara-saudara membayangkan padang gurun. Apa sih yang terlintas dalam benak kita? Pasti yang terlintas pertama kali apa? Kering ya, kekeringan gitu ya, suasana atau suhu suhu yang panas gitu ya. Terus apalagi, mungkin ada, hewan-hewan buas gitu ya, kayak kalajengking, ular ya, dan segala macam gitu ya. Dan juga, mungkin ada orang-orang yang jahat gitu ya, kayak perompak gitu ya, atau pencuri gitu ya. Dan yang, kalau saya sering nonton film, dan juga ketika saya ada kesempatan untuk, ke padang gurun gitu ya, waktu itu sempat ada kesempatan ke sana, tantangan yang paling sering ditemui ketika berada di padang gurun, bukan yang tadi saja, bukan soal kekeringan, panas, dan segala macam, bukan cuma itu. Tapi yang paling sering adalah rasa bosan, ya. Rasa bosan dan tidak ada harapan, ya, tidak berguna, dan keinginan-keinginan untuk mati, ya. Bahkan seringkali kalau nonton film ya, di titik-titik kritis gitu ya, jagoannya misalnya atau orang-orang yang ada di padang gurun tuh rasanya pengen apa, "Aduh udah deh segera mati aja," ya. Udah nggak sanggup, udah nggak kuat gitu ya. Saking panasnya, hausnya gitu ya, laparnya gitu ya. Nah, karena kehausan, kekeringan, dan segala situasi yang ada di tengah padang gurun itu begitu menyiksa mereka, sehingga mereka pengennya, "Udahlah, aku pengen cepet-cepet mati aja." Nah, kalau Yesus tidak berjaga-jaga melalui doa dan puasa selama 40 hari dia ada di padang gurun, ya, sangat mudah sebenarnya dia tergoda ya, bisa saja tergoda gitu ya untuk mengikuti arahan si iblis tadi. Coba perhatikan saudara-saudara dari bacaan kita tadi itu, apa sih yang iblis suruh? Ya, di ayat 3, di ayat 5, dan di ayat 9, itu semua berkaitan dengan kedagingan.
atau hal-hal dasar kebutuhan manusia. Yaitu apa? Kalau di ayat 3 tadi roti ya, roti, ubahlah batu menjadi roti gitu ya. Eee eee, apa, berarti itu kan berkaitan dengan kebutuhan, utama manusia ya, makanan gitu kan. Lalu apalagi, di ayat 5 ya kan, "Nih lihat semuanya ya, semuanya yang ada di dunia ini yang kamu lihat akan menjadi milikmu," ya, ngomongin tentang kekayaan. Lagi-lagi manusia sering banget ya jatuh dalam hal-hal untuk mencari atau mencapai kekayaan. Lalu apalagi yang ketiga di ayat 9 ya, mencobai Tuhan dengan kematian, ya. Yang saya pelajari dari nats ini ketika kita tidak berjaga-jaga dalam doa dan puasa, maka dalam kekeringan yang kita hadapi, kita akan sangat mudah jatuh dalam hal-hal dasar manusia atau kedagingan, yaitu hal-hal terkait makanan, minuman, kekayaan, atau bahkan kematian. Ya. Karena itu Yesus mau kita menang ya dalam segala perkara, dalam hal-hal dasar manusia kita. Ya, jangan berpikir saudara-saudara tidak ada manusia yang tidak menginginkan kematian ya. Orang-orang yang pada akhirnya memutuskan untuk bunuh diri adalah orang-orang yang menurut saya ya mereka menginginkan kematian itu datang dengan lebih cepat. Ya, kemarin, saya nggak sengaja baca berita ya, ada kayaknya ini masih ditutupin karena saya nggak ngelihat dia sering kebuka gitu ya. Berita tentang seorang pegawai, Bank Indonesia ya, menjatuhkan diri dari gedung, BI yang ada di, Jakarta, itu ada helipad-nya yang paling atas gitu ya, dia lompat ya. Umurnya berapa? Masih 23 tahun, saudara-saudara, ya. Dan dia memiliki jabatan pun udah lumayan bagus ya, dia asisten manajer katanya di situ. Ya, tapi entah dengan alasan apa, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, balik ke bacaan kita yang tadi ya, Yesus ini mau menunjukkan gitu ya, kekuatan dari doa dan puasa. Ya, kekuatan dari doa dan puasa. Yaitu meski kondisi di sekitarmu kering sekalipun, ya, kau tidak akan mengalami kekeringan itu. Karena akan selalu ada aliran kehidupan yang berasal dari dalam hatimu yang terus memancar keluar ya ketika kau selalu terhubung dengannya. Dialah sumber air kehidupan itu ya. Dialah sumber air kehidupan kita. Bukan hal-hal dasar tadi yang bisa memberi kita kehidupan dan bukan bagaimana situasi di sekitarmu yang akan menentukan kau hidup atau tidak. Enggak. Sekalipun kau mengalami kekeringan, ketika kau memastikan yang selalu terhubung dengan Tuhan, melalui doa dan puasa, kau mampu untuk mengalahkan atau bahkan mengatasi, ya melewati masa-masa itu, masa-masa kekeringan itu. Nah, dan ketika Yesus kembali ke Galilea, ya, dia terus berkarya, ya, dia terus berkarya, bekerja dalam kuasa Roh. Ini tadi makanya saya highlight ya, Lukas 4 ayat 14 gitu ya. Urapannya terus mengalir, ya, terimpartasi ke semua orang yang ia temui. Ya, itulah makanya kenapa berita tentang dia itu tersiar dengan cepat. Tidak ada koran atau medsos di zaman dulu ya saudara-saudara ya, jadi nggak cepat viral gitu ya. Tapi hal yang menakjubkan apa? Roh Kudus ya, jauh lebih update teknologinya ya, dalam memviralkan pelayanan dan karya Yesus kemanapun dia pergi. Ya. Kasihnya, kemuliaannya, urapannya tidak bisa dibatasi oleh apapun, karena dia Allah. Saat Yesus penuh dengan Roh Kudus, ya, dia terus memutuskan untuk berada di dalam kesatuan dengan Roh Allah dan dengan Allah Bapa sendiri ya, sehingga dia terus mengalami kemenangan-kemenangan dan terus berkarya dalam kuasa Roh Kudus. Saya diingatkan gitu ya saudara-saudara ya, untuk kita yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ya jangan berhenti untuk terus berada dalam kasih karunia-Nya. Jangan berhenti untuk terus berada dalam tuntunan Roh Kudus, ya. Agar setiap pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan ada urapan dan kuasa Roh Kudus bekerja di sana. Jadi jangan cukup cuma sekedar dapat baptisan Roh Kudus, oh udah selesai Kak, enggak. Ya. Kita memastikan untuk terus berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Itu yang dilakukan sama Yesus. Dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dia terus memastikan terhubung dengan Allah Bapa, dengan Allah Roh Kudus, dan akhirnya dia terus berkarya, ya, juga dipenuhi dengan urapan dan tuntunan oleh Roh Kudus. Nah, pendisiplinan rohani itu perlu, ya, dalam berdoa dan berpuasa, ya, dalam bentuk
doa dan puasa, tadi kan contohnya yang individu ya, bagaimana Yesus berpuasa ya. Nah, bagaimana Kak contoh yang doanya atau puasanya bersama-sama? Ya mungkin saudara-saudara yang juga sudah sering ikut ya, atau sudah bergabung di dalam pemuridan di J4U, kita bulan berapa, saya kalau nggak salah April ya. April itu ada himbauan untuk berdoa, berpuasa bersama untuk Indonesia. Ya, dijelaskan nggak sama pembimbingnya? Atau kalian ada yang bertanya nggak, "Kenapa ya Kak kita teh harus doa dan puasa?" Gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk dari doa secara, corporate ataupun bersama-sama. Nah, kita lihat bagaimana para rasul dan jemaat mula-mula juga memiliki kebiasaan untuk berdoa dan berpuasa sebelum memutuskan segala sesuatu terkait pelayanan yang akan mereka lakukan. Ya, saya ambil salah satu contohnya dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Ya, kenapa ya mereka berpuasa gitu ya? Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Di ayat 2 ya, di sini dikatakan pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, ya. Ini sudah menjadi suatu apa ya, kebiasaan para murid, ya. Mereka pun mendisiplin diri mereka dengan berdoa dan berpuasa. Ya, di situ, ada kata, setelah mereka beribadah kepada Tuhan, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, ministering to the Lord. Artinya mereka melayani Tuhan, ya. Para rasul selalu mendahulukan untuk melayani Tuhan sebelum mereka melayani manusia. Ya, baru sesudah mereka melayani dan membereskan urusan dengan Tuhan, yaitu dengan beribadah tadi ya, Roh Kudus akhirnya apa? Memberi mereka arahan dan kuasa yang diperlukan supaya pelayanan yang dilakukan kepada manusia menjadi lebih efektif. Ya. Saat Roh Kudus memberi arahan, para pemimpin kembali berdoa dan berpuasa di ayat 3-nya, sebelum akhirnya mereka mengutus Barnabas dan Paulus. Sehingga kita lihat ya bagaimana dahsyatnya juga pelayanan yang dilakukan oleh Barnabas dan Paulus. Ya. Jadi sebelumnya murid-murid ini sudah punya kebiasaan ya untuk berdoa dan berpuasa. Mereka cari wajah Tuhan lebih dahulu. Apa Tuhan? Apa Tuhan? Apa Tuhan? Jadi bukan cuma sekedar sibuk mengerjakan agenda-agenda manusia, ya. Bukan cuma sekedar sibuk mengerjakan program-program gitu ya. Enggak, mereka dibilang apa? Ministering to the Lord. Mereka melayani Tuhan dulu. Apa Tuhan? Setelah selesai urusan, mereka akhirnya mendapatkan ya, isi hati Tuhan lebih lagi. Oh, ini yang harus kita lakukan. Oh, ini yang harus kita lakukan. Oh, kita bergerak ke sana. Oh, kita bergerak ke sini. Bahkan ini tadi ya, nggak ada loh ya yang akan apa ya, ibarat kata kalau udah baca ceritanya tentang Saulus ya sebelum dia bertobat, kan namanya kan Saulus ya. Dia kan benar-benar sangat membenci gitu ya, membenci para pengikut Kristus. Terus tiba-tiba ini diarahkan sama Roh Kudus untuk apa? Mengutus si Paulus ini gitu ya dan Barnabas. Siapa yang bisa mengontrol ya ketika dia pergi, siapa yang bisa mengontrol pemberitaan yang akan disampaikan oleh si Paulus? Siapa yang bisa mengontrol dia tidak menyesatkan murid-murid di tempat lain gitu ya? Atau hasil dari PI-nya gitu misalnya siapa yang bisa memastikan gitu kan, siapa yang bisa mengontrol. Tapi para murid, para pemimpin saat itu ya, mereka percaya ya bahwa itulah yang dikehendaki oleh Roh Kudus dan itu yang mereka lakukan. Ya, jadi tidak lupa untuk pertama kali sebelum melakukan segala macam kegiatan atau aktivitas pelayanan, cari dulu terlebih dahulu Tuhan. Ya,
beribadah, ministering to the Lord yang tadi. Nah, sekarang gimana sih cara berdoa dan berpuasa yang benar? Ya, saya tahu pasti teman-teman atau saudara-saudara ada yang sudah memulai bahkan ya kalau saya tahu ya misalnya anak PA saya gitu, dia punya jadwal sekali seminggu minimal ya, dia pasti akan berpuasa di hari Rabu ya. Kalau saya Senin Kamis karena kebanyakan juga di kantor Senin dan Kamis gitu ya pada puasa gitu. Jadi eh, bersyukurnya atau dalam tanda kutip gitu ya, kita agak-agak pintar sedikit, nggak akan ada yang ngajak lu makan gitu kan, Senin dan Kamis, karena rata-rata juga pada puasa Senin dan Kamis gitu ya. Bukannya saya karena ikut-ikutan doang gitu ya, enggak gitu. Tapi itu ya yang harus dilakukan ya. Nah, tapi nggak cuman sekedar eee, menahan lapar gitu ya, nggak cuman sekedar selesai puasa terus kita buka puasa, terus nggak ada yang jebol gitu ya melalui doa-doa kita. Nggak seperti itu gitu ya, jangan cuman, rutinitas gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tadi yang, sempat saya singgung di awal, ya poin-poin yang Tuhan tekankan dari Matius 6 ayat 5 sampai 18. Yang pertama gitu ya, eee, di situ saya kasih, highlight ya, jangan seperti orang munafik ya. Apa sih yang dimaksud dengan orang munafik? Ya, jangan seperti orang munafik. Apa yang dimaksud dengan orang munafik? Ya, sebenarnya pasti rata-rata udah pasti punya jawaban ya, bilangnya nggak orang yang munafik itu yang nggak sama Kak, perbuatan sama perkataannya gitu ya, yang, di depan ngomong apa, di belakang ngomong apa gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, saya akan jelaskan lebih lagi ya, kata munafik ya, itu berasal dari bahasa Yunani hypocrites. Saya agak susah ya ngebacanya, hypocrites itu tulisannya ya yang dalam bahasa Inggris mungkin sering kita dengar dengan hypocrite, ya. Istilah ini awalnya merujuk kepada seorang aktor yang memainkan berbagai peran di atas panggung ya dalam satu pertunjukan. Seringkali aktor tersebut menggunakan topeng yang berbeda sesuai dengan peran yang dimainkan. Ya, dia hanya bermain atau dia mengenakan topeng sesuai dengan peran yang dia mainkan. Itu tidak mencirikan dia yang sesungguhnya, karena dia cuma bermain peran. Ya. Dalam Alkitab, ya kata munafik sering Tuhan gunakan ya untuk menggambarkan orang-orang Farisi ya dan ahli-ahli Taurat. Ya, golongan yang sebenarnya mereka sangat memahami hukum Tuhan, namun tidak hidup seperti apa yang mereka ajarkan, ya. Itulah makanya Tuhan Yesus menegur mereka, gitu ya. Di tengah masyarakat kita pun mungkin ada akronim populer yang sering kita dengar gitu ya, misalnya, "Itu tuh tampangnya polos tapi pikirannya kotor," gitu ya. Misalnya sering mungkin ada, teman-teman dengar seperti itu. Nah, itu kan menggambarkan juga, seseorang yang, terlihat suci secara lahiriah, namun sesungguhnya penuh kebusukan di dalam pikirannya, ya. Ini adalah potret kemunafikan, ya, yaitu adanya ketidaksesuaian antara hati dan tindakan. Seorang yang munafik adalah orang yang memainkan dua bagian secara sadar untuk tujuannya sendiri. Ya, bisa lebih dari dua, bisa. Nah, dalam bacaan kita tadi, kita melihat bagaimana Yesus mengecam orang-orang yang munafik ini. Dia mengecam dengan keras, gitu ya. Ia menunjukkan bahwa kemunafikan adalah bentuk penyalahgunaan tindakan rohani yang seharusnya ditujukan untuk memuliakan Allah, tapi apa? Malah menjadi alat untuk mencari perhatian dan pujian manusia. Ya, Yesus berkata di Matius 6 ayat 5, ya kan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya sambil berdiri di rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan, ya, supaya mereka dilihat orang. Ya, Tuhan nggak mau, ya. Tuhan tidak melihat penampilan luarmu, ya, tapi Dia melihat isi hatimu, ya. Seorang yang munafik sering menekankan hanya sekedar ritual, ya, atau sekedar, aturan atau hukum ya, dan tampilan luar yang wow gitu ya. Tetapi mereka, mengabaikan keadilan, kasih, dan kesetiaan. Ya, kita bisa, baca nanti di Matius 23 ayat 23 ya. Yang Tuhan justru inginkan adalah ada keadilan, kasih, dan kesetiaan di sana. Ya. Dari sini kita belajar bahwa
ketulusan adalah ciri utama orang percaya ya yang sejati. Namun kenyataannya tidak sedikit dari kita yang mungkin tanpa sadar ya hanya melakukannya sekedar aktivitas rohani ya. Seperti yang tadi ya berdoa, berpuasa ataupun memberikan persembahan atau yang lain-lain ya hanya untuk dapat eee, pujian ataupun eksistensi gitu ya. Nah, bukan bukan karena kita melakukannya bukan karena kita mengasihi Tuhan gitu ya, tapi inginnya supaya dipandang baik oleh manusia. Nah, kalau itu yang menjadi motivasi kita, maka, ya semoga firman hari ini menegur kita gitu ya dan, apa yang tadi Tuhan tekankan juga di Matius 6, mereka sudah menerima upahnya. Upahnya apa? Ya itu tadi ya, puji-pujian dari dunia, ya itu upahmu. Tapi puji-pujian itu tidak akan membawa kamu ke mana-mana, ya. 2 kali juga tadi sama ya, yang berpuasa juga Tuhan tekankan kan mereka sudah mendapatkan upahnya. Apa upahnya? Ya cuman supaya dipandang baik saja, cuman supaya dipandang rohani saja, dan itu tidak akan membawa kita ke mana-mana, ya. Karena itu, ayo kita renungkan ya dan cek hati kita lebih lagi ya. Ini, saat kita mulai tergoda untuk menjalani kehidupan rohani sebagai ajang pencitraan diri, ya saat itulah kita harusnya segera bertobat dan meminta Roh Kudus memperbaharui hati ya dan memperbaharui pola pikir kita gitu ya, agar kita layaknya berkenan di hadapan, Tuhan. Nah, dalam Lukas 12 ayat 1 ya dikatakan, "Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi." Ya. Ragi, di sini saya mau jelaskan tentang ragi ya. Ragi itu apa ya? Di sini di dalam, berdasarkan Lukas 12 ayat 1 ini ya, ragi itu digambarkan sebagai simbol pengaruh yang menyebar, ya. Siapa yang pernah bikin roti? Ya pasti pernah minimal mencoba bikin roti gitu ya, atau donat lah ya minimal gitu ya. Dan pasti akan ada ragi ya yang ditaruh ke dalam adonan supaya adonannya mengembang ya. Sedikit saja ya, tapi dia mampu untuk mempengaruhi seluruh adonan ya. Yesus memakai ini untuk menunjukkan bahwa kemunafikan itu juga menular. Ya, dia bisa menyebar, dia bahkan bisa menyusup diam-diam di dalam suatu komunitas. Ya, di Galatia 5 ayat 9 dikatakan sedikit ragi saja sudah menghamiri seluruh adonan. Ya. Artinya gimana? Ya, jangan kita sepelekan kemunafikan. Ya, sekalipun dia tampak kecil, dia mampu untuk merusak, dia mampu untuk menular, dia mampu untuk menyebar, ya sehingga ya kita nggak jadi apa-apa gitu ya. Kita hanya bahkan apa bisa merusak kesaksian kita dan menyesatkan juga orang lain. Hati-hati dengan ragi orang Farisi ini atau ragi kemunafikan tadi. Nah, yang kedua ya, ragi juga melambangkan apa? Dosa yang tersembunyi. Ya, makanya dikatakan apa? Tidak beruntung. Ya, seseorang yang menyembunyikan dosa, dia malah semakin tidak beruntung. Ya, dalam perayaan Paskah Yahudi ya, umat Israel itu diperintahkan untuk membuang semua ragi dari rumah mereka. Saya akan coba bacakan ya dari Keluaran 12. Saya akan coba bacakan Keluaran 12 ayat 15 sampai 20. Oke, sudah ketemu saudara-saudara Keluaran 12 ayat 15 sampai 20. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Wow, ini kayaknya keras banget ya. Cuman makan sesuatu yang beragi, tapi efeknya apa? Harus dilenyapkan ya dari tengah-tengah bangsa Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan.
Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi di dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediaman. 2 kali Tuhan tekankan di sini ya untuk tidak makan makanan yang beragi. Kalau ada yang ditemukan, entah dia orang asli atau orang asing, harus dilenyapkan dari bangsa Israel. Ya. Kenapa kok kayaknya kencang banget ya ini ya? Eh, ini bicara tentang apa gitu ya? Nah, ini dalam perayaan Paskah Yahudi ini ya, umat Israel itu diperintahkan untuk membuang semua ragi dari rumah mereka, ya. Ini menjadi suatu simbol ya, bagaimana mereka menyucikan diri dari dosa, ya, kemunafikan dan dari cara hidup yang lama. Makanya nggak boleh pakai ragi yang lama. Ya, semua ragi disingkirkan, ya, semua ragi dienyahkan gitu ya. Nah, itu yang Tuhan mau untuk bangsa Israel lakukan gitu ya. Melalui Nats ini nggak bisa pakai cara hidup yang lama lagi, nggak bisa lagi pakai pola pikir yang lama. Ya, dan jangan sembunyikan dosa gitu ya. Benar-benar Tuhan tekankan, ayo kalau kamu mau layak dalam suatu pertemuan yang kudus ya kan di ayat 16 kan Tuhan arahkan untuk mereka mengadakan pertemuan yang kudus ya, kamu juga harus dikuduskan ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bukan cuma secara lahiriah, tapi juga apa yang ada di dalam. Ya, Tuhan ingin kita atau bangsa Israel ini menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, 2 poin itu tentang ragi ya. Nah, lalu itu cara yang berdoa dan berpuasa yang pertama ya. Jadi jangan seperti orang yang munafik. Lalu yang kedua apa? Jangan bertele-tele ya. Tuhan bilang jangan bertele-tele. Dalam berdoa jangan bertele-tele gitu ya. Karena doa itu bukan cuma sekedar ritual yang kosong ya. Doa itu bukan soal panjang pendeknya kalimatmu buat apa gitu ya. Panjang banget ya bisa sampai berlembar-lembar misalnya, tapi nggak tahu dan tujukannya apa gitu ya, nggak tahu poinnya apa gitu ya. Nah, atau pakai gaya yang indah ya supaya Tuhan makin tersentuh. Ya, Tuhan nggak butuh puisi gitu ya, enggak. Yang bisa menyentuh atau bahkan membalikkan wajah Tuhan adalah seruan dari hati. Adakah seruan, adakah hati yang berseru-seru? Ya, itu yang mampu membalikkan wajah Tuhan dan berkata, "Apa, Nak? Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu rindukan? Apa yang kamu mau untuk aku lakukan?" Karena seruan hatimu lah, maka Tuhan datang. Ya. Nah, makanya berbicara di sini doa berbicara tentang hubungan yang pribadi dan tulus dengan Tuhan. Ya, Bapa di sorga itu udah tahu kok ya apa yang mau apa yang kamu butuhkan bahkan sebelum kamu minta. Ya, yang kamu minta aja belum tentu dia penuhin kan, karena dia lihat itu bukan yang kamu butuhkan gitu. Ya, tapi seringkali kita gontok-gontokan sama Tuhan, "Tuhan ini yang aku butuhkan." Dan kita bawa seluruh list kita gitu ya, seluruh kayak daftar belanjaan gitu ya kepada Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan bilang, "Boleh nggak aku dikasih juga penghapusnya?" Ya. Karena ternyata ini bukan hal yang kamu butuhkan, yang ini bukan hal yang berkenan untukmu. Yang ini bukan yang akan mendukungmu untuk mengerjakan visimu, maka dia singkirkan. Berani nggak kita untuk memberikan penghapus itu kepada Tuhan? Ya. Nah, jangan bertele-tele, ya. Itu bukan suatu doa, itu bukan suatu rutinitas yang kosong, ya. Yang kita bawa gitu ya tanpa hati, tanpa iman gitu ya, cuma sekedar ya udahlah kita bersepakat doa, ya udah doa gitu ya. Enggak. Ya, Allah tidak mencari keindahan secara retorika gitu ya, tapi dia melihat isi hati gitu ya. Nggak usah perlu mengulang-ulang permintaan ya tanpa iman. Ya, seolah-olah kita bisa memaksa atau mengendalikan atau bahkan membujuk Tuhan gitu ya dengan banyaknya kata-kata kita. Ya, yang Tuhan kehendaki apa? Doa yang dilandaskan pada iman. Ya. Doa yang keluar dari hati. Ya. Doa juga bukan transaksi ya saudara-saudara ya.
itu adalah komunikasi yang intim, ya, komunikasi dari dua arah. Ya, dibilang apa? Doa adalah nafas kehidupan. Ya, kalau kamu mau bernafas, kalau mau manusia rohmu bernafas, maka sering-seringlah berdoa. Apakah berdoa harus masuk ke dalam kamar tiap saat, Kak? Nanti jadi nggak beraktivitas dong, ya nggak juga, gitu ya. Saya punya suatu hobi baru, gitu ya. Ketika saya punya kesempatan misalnya nyetir dengan jarak jauh, gitu ya, maka yang saya lakukan apa? Pasang lagu rohani yang kencang, ya, dan sepanjang jalan itu ya semampu saya aja, gitu ya, berbahasa roh dan berdoa di jalan tol gitu dan nggak terasa gitu kan, "Oh, udah nyampe aja ya?" Ya, "Oh, udah nyampe Bandung," gitu ya, udah nyampe Jakarta," gitu ya. Kerasanya setelah beberapa hari kemudian pinggang mulai encok ya. Ternyata ada juga ya efek daripada duduk lama-lama itu ya. Nah, tapi itu ya, ada kesukaan yang Tuhan kembalikan, ya, yang Tuhan penuhi, ya. Bahkan di tengah-tengah dalam perjalanan gitu ya, kita menikmati, hadirat ataupun komunikasi dengan Tuhan itu hal yang, tidak tergantikan, gitu, ya. Nah, lanjut yang kedua, cara berdoa dan berpuasa yang benar apa? Tadi di kalimat, ayat apa, Matius 6 ya, kalau saya nggak salah di ayat 16, aduh sorry, ya, dikatakan apa? "Minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu," ya. Yang ketiga adalah minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ayo kita coba sama-sama baca dari Imamat 16 ayat 30 sampai 31. Imamat 16 ayat 30 sampai 31. Sudah di sana? Oke. Kalau sudah saya bacakan. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Nah, di Imamat 16 ayat 30 sampai 31 ini berkata gitu ya, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, katanya ya, hari perhentian penuh bagimu dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuas. Ya. Nah, dan seterusnya. Dalam bahasa Inggris ya, berpuasa di sini di dalam Alkitab saya pakai NKJV ya, dikatakan kalimatnya apa? Afflict your soul. Ya, di sini banyak anak sastra Inggris, koreksi kakak kalau kakak salah ya. Artinya afflict your soul itulah menyiksa jiwanya, ya, merendahkan diri. Ya. Jadi sebenarnya ketika mereka diarahkan untuk berpuasa itu benar-benar kayak menyiksa jiwanya, ya. Tujuannya apa? Merendahkan diri supaya apa? Hari pendamaian itu tiba. Hari pendamaian itu mereka laksanakan, gitu ya. Dan sejak zaman Musa sampai sekarang, ya, orang-orang yang beragama Yahudi Ortodoks itu masih tetap merayakan hari pendamaian, ya, atau yang disebut Yom Kippur. Maaf, Yom Kippur. Ya, Yom Kippur ini dalam bahasa Ibrani atau Day of Atonement. Ya. Nah, dengan cara apa mereka berpuasa penuh seharian? Ya, hal ini berlangsung setiap tahun ya pada hari ke-10 bulan Tisri, yaitu bulan ke-7 dalam kalender Ibrani. Ya. Pada zaman itu ya kan mereka disuruh tadi kan afflict your soul, menyiksa nih ya, menyiksa jiwanya. Aduh, seharian ini bakal nggak makan gitu ya, nggak minum, berpuasa gitu ya. Nah, tapi Tuhan suruh apa? Untuk melakukan sesuatu yang kontra dengan afflict your soul itu tadi, ya. Jangan muram mukanya, jangan seolah-olah kau yang paling menderita, ya. Maka disuruh mereka mengurapi kepala dengan minyak. Pada zaman dulu, mengurapi kepala dengan minyak ya, selain tanda perawatan diri, itu adalah suatu tanda sukacita. Ya, bukan kesedihan. Kan kalau kesedihan mereka kan pakai
kudung ya, pakai berkudung gitu ya. Tapi kalau mereka, bersukacita mereka meminyaki kepalanya ya. Yang Yesus ingin katakan ya, jangan menunjukkan kepada orang lain bahwa kau sedang berpuasa ya dengan membuat mukamu muram gitu ya, seolah-olah kau paling menderita gitu ya, supaya apa? Kau terlihat rohani ya. Puasa seharusnya itu menjadi ibadah yang tersembunyi antara kita dan Allah. Makanya dulu pembimbing pembimbing saya ya, waktu awal-awal ngajarin tentang berpuasa gitu ya, eee, nggak perlu orang lain bahkan tahu gitu kalau kau sedang berpuasa, karena apa? Kau bersukacita, ya. Kau bahagia melakukannya, gitu ya. Kau tahu ya yang menjadi isi hatimu apa gitu ketika kau melakukan puasa itu ya, kau merendahkan hati, bukan cuma sekedar menahan lapar dan lapar dan haus, ya. Seringkali kalau puasa yang dipaksakan, akhirnya apa? Aduh udah jam 1 nih, kita tiap tiap jam nanti, aduh baru jam 2 tiap jam ngelihatin jam, ya. Malah jadi tidak menikmati, gitu, ya. Dan, waktu pembimbing saya ngomong seperti itu, saya juga jadi bingung, terus nanti kalau teman-teman saya nanya, saya jawab apa dong, gitu ya. Ya waktu itu masih baru-baru, gitu ya. Lama-lama kan akhirnya mereka jadi mengerti, oh si orang mau puasa, gitu. Ya, buat apa sih lauk ya? Seringkali orang berpikir ada yang diminta gitu ya, ada yang, menjadi tujuan gitu ya. Dulu ya dengan pemahaman saya yang tidak benar, iya benar ya, saya sering berpuasa waktu itu kalau mau ujian. Ya mau ujian, saya, berpuasa supaya Tuhan kasih nilai A. Wah motivasinya sangat salah ya. Kalau mau dapat sama apa? Belajar gitu ya, bukan nyogok Tuhan gitu ya, dengan, "Oh iya ya anak ini udah puasa, oh iya ya anak ini udah doa." Enggak gitu ya. Itu ketika saya belum diluruskan pola pikirnya. Selalu ada motivasi yang salah ketika saya melakukan doa dan puasa, ya. Tapi akhirnya ketika by the time ya dimuridkan, diajar, "Sekarang apa tujuan kamu berpuasa?" "Saya mau mencari Tuhan." Saya mau mendapati Tuhan. Ini ada yang nggak benar nih Tuhan. Hati saya gelisah, hati saya nggak tenang. Ayo dobrak, ayo cari tahu dengan apa? Doa dan puasa. Supaya apa? Clear. Jangan dibiarkan, jangan dipendam, ya, jangan diabaikan. Ya, seringkali kalau perasaan lagi nggak enak kita abaikan. Ah, mungkin gara-gara gue nggak enak badan kali. Oh, mungkin gara-gara kerjaan kali dan yang lain dan yang lain dan yang lain. Enggak, gitu ya. Tetap ya cari Tuhan, tanya, "Kapan nih Tuhan? Perasaan apa nih Tuhan? Ada yang nggak tepat nih, ada yang nggak sesuai nih. Ini yang membuat saya malah jadi eee, nggak produktif misalnya, atau malah membuat saya jadi lemah," gitu ya. Nah, karena tadi ya, pelan-pelan kadang-kadang iblis itu datang ya ketika menyerang ya. Dia nggak langsung gitu ya, kenceng gitu ya, enggak, dia menyusup pelan-pelan. Ya, masih di slide sebelumnya, Dek, belum slide yang ini ya. Nah, jadi, itu ya. Nah, mereka apa, sebagai tanda perawatan diri atau sukacita, maka mereka mengurapi kepala mereka dengan minyak, ya. Nah, Yesus mau itu bukan cuman sekedar puasa kita gitu ya, jangan cuman sekedar supaya kamu dilihat rohani dengan wajah muram, "Iya kan gue puasa, muka gue lemas, sorry ya, iya ya, lu maklumin lah ya kalau gue ketiduran di meja," misalnya gitu ya, sambil kerja ketiduran di meja, kan katanya tidur juga ibadah, ya dan lain segala macam gitu ya. Nah, puasa harusnya menjadi ibadah pribadi yang tersembunyi antara kita dengan Allah. Saat kita berpuasa, kita tidak perlu memamerkan pengorbanan atau penderitaan kita kepada orang lain, ya. Justru kita tampil, biasa aja ya, penuh dengan sukacita, ya, karena yang terpenting adalah relasi kita dengan Tuhan, ya, bukan kesan di mata manusia, gitu ya. Karena, Yesus ingin kita menyembunyikan pengorbanan lahiriah kita itu tadi ya, agar tidak menjadi sebuah pameran rohani. Ya, kita nggak mau pamer ya, buat apa gitu ya, pameran rohani gitu ya. Nah, sukacita itu adalah justru tanda suatu puasa yang sejati, ya. Ibadah sejati bukan memamerkan penderitaan, tapi memperlihatkan bahwa kita benar-benar bersandar ya pada Tuhan ya dengan hati yang penuh damai dan kekuatan, ya. Allah menghendaki penyembahan dalam roh dan kebenaran, ya bukan hanya sekedar penampilan luarnya saja gitu ya. Tuhan ingin kita justru datang kepadanya dengan, hati yang sudah disucikan, ya bukan cuma sekedar tampilan luar ya, wajah yang bersih gitu ya, enggak, tapi juga hati yang dibersihkan, hati yang bebas dari, dusta, ya dari iri, dari kepura-puraan, ya.
penting untuk kita, menyadari gitu ya bahwa, puasa dimaksudkan untuk membawa suatu perubahan justru pada kita deh. Yang diubah itu justru kita. Ketika kita berpuasa yang Tuhan mau ubahkan itu kita, bukan perubahan dari pihak Tuhan. Karena Tuhan tidak akan berubah gitu ya. Meskipun kita sudah berpuasa Tuhan tidak akan berubah. Firman-Nya ya dan amin dari, awal, dan sampai pada akhir zaman gitu ya. Justru kitalah yang harus diubahkan. Ya, melalui puasa kita menghancurkan segala penghalang dalam, sifat kedagingan manusia kita, ya, yang akhirnya, membiarkan atau mengizinkan Roh Allah bekerja sebebas-bebasnya dalam diri kita. Itu makanya tadi saya bilang, kalau ada rasa hati kok nggak tenang ya, kok nggak nyaman ya, kok nggak damai ya, jangan didiemin. Ya, ayo masuk, ayo doa, puasa, tanya sama Roh Kudus, apa ini? Ini nggak bisa nih, aku butuh Engkau untuk menerobos. Aku butuh Engkau untuk memperjelas. Aku butuh Engkau untuk memberitahukan kepada aku siapa, pihak mana yang menjadi yang harus aku perangi. Nah, karena lawan kita bukan darah dan daging ya, tapi penguasa-penguasa di udara. Nah, yang keempat cara berdoa dan berpuasa yang benar. Izin saya minum dulu. Ya, yang keempat, ya, jangan bawa beban palsu. Ya, ini tadi saya bilang tidak disebutkan secara eksplisit gitu ya di dalam ayat ini, tapi ada kalimat di ayat 14 dan 15 yang berbicara tentang pengampunan. Ya, orang yang menyimpan kepahitan atau luka dalam hati, tapi tetap melakukan ibadahnya, sesungguhnya mereka sedang membawa beban-beban palsu. Ya, akhirnya ibadahnya tidak berkenan gitu di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tidak dapat bekerja di hati seseorang yang keras. Ya, Tuhan tidak bisa bekerja di hati seseorang yang penuh dengan luka. Ya, dan akhirnya apa? Dia juga menolak pengampunan atau menolak untuk mengampuni. Gitu ya. Kepahitan itu seperti karat rohani. Ya, ia merusak dari dalam, walaupun dari luar dia tampaknya utuh. Tahu ya? Pernah lihat besi? Ya, keropos gitu ya, berkarat gitu. Itu tuh selalu dari dalam dulu gitu kan. Akhirnya hancur gitu ya. Nah, jangan biarkan kepahitan-kepahitan itu membuat kita keropos. Jangan biarkan kepahitan-kepahitan itu membuat kita hancur tanpa kita sadari. Makanya Tuhan tekankan, ayo datang kepadaku dengan hati yang murni. Ya kan, di Yohanes kalau saya nggak salah juga Tuhan bilang kalau ada belum beres nih hati ya, bereskan dulu dengan saudaramu. Ya, hampiri saudaramu, ya, berbaikan ya, maafin dia, minta maaf juga kalau kamu yang melakukan kesalahan supaya apa? Apa yang kamu persembahkan dan supaya ibadahmu itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang kelima, ya, cara berdoa dan berpuasa yang benar. Ya, yang kelima adalah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, tadi di dalam doa Bapa kami juga kan yang pertama kali kan dibilang ketika kamu berdoa muliakanlah Tuhan. Masuklah ke dalam hadiratnya. Ya, ini adalah undangan keintiman rohani yang justru datang dari Tuhan gitu ya. Dia ingin kita punya hubungan yang intim gitu ya. Di dalam hadirat Tuhan itu kita bisa melepaskan semua topeng kita. Ya, nggak perlu kita menyembunyikan apapun gitu di dalam hadirat Tuhan gitu. Tumpahkan semua rasa, tumpahkan semua isi hati ya di dalam hadirat Tuhan dan apa yang paling saya suka ketika dibilang dalam hadirat Tuhan kau mendapatkan kepuasan. Kau lega ya. Gak ada lagi tuh ya beban-beban yang lain yang me menghambat kah, mengintimidasi kah, ya melemahkan kita, enggak. Dalam hadirat Tuhan justru kita disegarkan. Dalam hadirat Tuhan kita dapat pemulihan. Ya. Seringkali orang bilang gini, Kak, aku pengen pulih. Udah masuk dalam hadiratnya belum? Ya, tapi aku pengen pulih. Cuma satu sih, ya, bergaul karib dengan Tuhan. Udah nggak ada lagi yang lain. Ya, Tuhan nggak akan pernah ngasih obat antidepresi ya untuk seseorang yang ingin pulih. Dia malah bilang apa? Ayo datang kepadaku. Ayo datang kepadaku supaya kau mendapatkan kelegaan. Ayo datang kepadaku supaya kau mendapatkan pemulihan. Justru kita semakin mendekat kalau mau dipulihkan. Jangan menjauh. Jangan berpikir bahwa kita bisa pulih dengan kekuatan kita sendiri dengan berbagai macam obat-obatan. Aduh enggak. Ya, enggak gitu. Ya. Di sini saya kebetulan di kantor
dikasih satu tugas tambahan gitu ya. Saya tadinya sih memang cuma sekedar iseng gitu ya, pengen tahu, ini apa sih yang akan dipelajari gitu ya di kantor ini. Jadi Kakak dikasih satu kesempatan untuk bergabung dalam tim ceria, ya. Ceria itu cerdas, emosional, rasa bahagia. Bingung ya? Ini sebenarnya tim ini apa ya, punya fokus itu untuk bahas tentang mental health. Mungkin di teman-teman juga ya, banyak ya sekarang isunya, tentang mental health di dunia kerja, mental health di nggak tahu Kakak di kampus ada nggak ya, gitu ya. Nah, kalau, eee, menelusuri beberapa kasus yang sedang kami tangani gitu ya, itu Kakak dalam hati bukannya mau mengecilkan, tapi, "Hah, bisa gitu stres cuman gitu doang?" Gitu ya. Bisa ya stres kayak hanya gara-gara, maaf kata gitu ya, dia didiagnosis hipertensi, dia jadi stres dan tidak optimal, dia harus rutin minum obat gitu. Nah, tapi ya itu yang sedang dia alami, itulah levelnya dia gitu ya. Nah, Kakak mau bilang jangan sampai kita stres dengan perkara-perkara kecil gitu ya. Jangan sampai kita tidak menikmati gitu ya, apa yang sudah Tuhan sediakan gitu, berkat-berkat ya, kapasitas-kapasitas gitu ya, yang Tuhan berikan hari demi hari Tuhan ingin kita meningkatkan bahkan kapasitas kita gitu ya. Nah, ayo masuk ke dalam hadirat Tuhan supaya kamu tidak stres, supaya kamu tidak merasa tertekan. Ya, di dalam hadirat Tuhanlah kau mendapatkan kelegaan, kau mendapatkan kebebasan, kau dipuaskan. Ya, jangan cepat-cepat nyari penolong dari luar gitu. Ya, ya Kakak bersyukur gitu ya. Oh ternyata memang benar ini ya, manfaatnya dimuridkan, manfaatnya diajar untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya lu ditempatkan di mana aja lu hidup gitu istilah kata mah. Ya, tempatin aja Laura di mana dia pasti hidup. Kenapa? Ya karena Tuhanlah tempat pertolongan. Mau minta tolong sama siapa? Mau minta tolong sama manusia? Ya paling mereka akan jawab 3 tahun lah, 3 tahun dulu ya Laura ditugasin di sana di tempat antah berantah, ya baru setelah itu kamu dimutasi. Terus selama 3 tahun tuh Kakak hanya akan stres? Ih sayang banget ya, sayang banget ya. Ayo terus ya, nikmatin Tuhan. Di dalam hadiratnya kau mendapatkan kekuatan. Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu butuhkan? Name it, sebutkan. Dalam hadiratnya, itu kau akan mendapatkan kelegaan. Saya coba cari tahu ya, apa sih ya, hadirat ini gitu ya. Tidak ada definisi yang, bisa menggambarkan secara detail maksudnya ya, tentang, hadirat Tuhan gitu. Dikatakan sih pas Kakak menelusuri gitu ya, dalam bahasa Ibrani dia disebut panim, yang berarti wajah, atau, kadof, yang berarti kemuliaan, ya. Ketika saya mencoba memahami kedua arti kata ini gitu ya, kenapa ya panim, artinya wajah dan kadof artinya kemuliaan. Jadi ketika kau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kau berhadapan wajah dengan Tuhan itu sendiri. Kau berhadapan dengan Dia. Itulah makanya ketika dibilang, Musa, Abraham, Elia, ketika bertemu dengan muka dengan Tuhan, mereka bahkan nggak sanggup. Ya, mereka bahkan nggak bisa berkata-kata. Karena saya percaya pressure yang mereka alami pada saat itu pun sangat berat ya. Contohnya misalnya Musa, gitu kan. Pressure yang dia hadapi itu sangat berat. Dia harus bisa membawa satu bangsa ini keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian yang which is dia juga nggak tahu tuh letaknya di mana. Kalau dia nggak selalu terhubung sama Tuhan, dia nggak tahu persis yang mana lah ini ya, yang disebut dengan tanah perjanjian ini ya. Di peta itu belum ada, dulu belum ada peta ya. Nah, tapi di tengah-tengah perjalanan, Musa dapetin apa? Banyak tekanan, diomelin, dicemooh, "Ngapain sih kamu bawa kami ke sini? Kamu mau membunuh kami ya? Ngapain sih ngapain sih?" Gitu. Berkali-kali tiap hari dia dengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kira-kira stres nggak? Gue ngerasa kayaknya Musa stres ya kalau dia nggak selalu terhubung sama Tuhan. Tapi suatu ketika Tuhan bilang apa? "Ayo naik ke atas gunung." Dan di atas gunung itu dia berhadapan dengan Tuhan. Tuhan berbicara dengan dia. Dan gak ada tuh rasa-rasa tekanan itu hilang. Ya. Dan yang Musa dapatin apa? Ini yang harus kau lakukan. Tulislah perintah ini. Ya, lakukanlah ini, lakukanlah ini, lakukanlah ini. Itu yang Musa kerjakan. Sehingga ketika dia turun di atas gunung, bahkan bangsa
Israel pun nggak sanggup untuk melihat wajahnya Musa karena dipenuhi dengan kadosh atau kemuliaan Tuhan tadi. Dalam hadirat Tuhan, kau berhadapan wajah muka dengan Allah Bapamu. Dia sendiri rindu untuk mengenalkan dirinya, menyatakan dirinya kepada kita. Kenapa kita malah lebih sering berdiam diri di tempat lain gitu ya, selain dia dalam hadirat Tuhan. Wajahnya dihadapkannya kepadamu, kemuliaannya dinyatakannya kepadamu. Hanya satu kali ya Musa membuat suatu hal yang akhirnya berdampak membuat dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, ketika dia marah, ya, ketika dia tidak bisa menguasai dirinya. Ya, dia memukul gunung batu, ya, lagi-lagi gara-gara bangsa Israel yang bersungut-sungut Tuhan. Ya, bangsa Israel yang ngomel-ngomel, nggak sanggup, ya, si Musa lupa untuk menguasai dirinya. Dia pukul. Padahal Tuhan cuma bilang, berbicaralah ya kepada gunung batu itu. Maka gunung batu itu akan mengeluarkan air. Tapi yang Musa lakukan apa? Dia pukul. Tek, tek. Dan di situ Tuhan melihat amarahnya Musa dan akhirnya dia tidak berkenan masuk ke dalam tanah perjanjian. Padahal yang pertama kali mendapati visi itu, mendapati panggilan itu adalah Musa. Itulah efek ketika kita tidak bisa atau tidak berhasil menguasai diri. Ya. Akhirnya kita nggak mencapai ya destiny final kita yang Tuhan sudah tetapkan. Ayo terus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya. Tuhan sendiri rindu ya untuk punya hubungan yang karib, yang intim dengan kita, bercakap-cakap dengan kita. Kayak sekarang aja nih ya, kalau kakak ngomong sendiri kayak gini sebenarnya nggak enak ya. Pengennya interaksi dua arah gitu ya. Nah, sama seperti itu juga dengan Tuhan. Dia ingin ada interaksi. Ya, dia ingin ada pengenalan. Makanya dibilang berkat yang utama itu adalah pengenalan akan Tuhan. Paulus bilang apa? Semua gue anggap sampah Tuhan. Semua aku anggap sampah. Semua aku anggap sia-sia. Karena pengenalanku akan Engkau jauh melebihi segala sesuatu yang pernah aku pelajari, yang pernah aku lihat, yang pernah aku kecap. Berkat yang utama yang Paulus cari dan Paulus dapatkan. Ya, jangan sampai kita hanya melakukan aktivitas rohani tanpa pernah mengalami hadiratnya. Datang ke persekutuan, ada nggak yang berubah? Enggak. Datang ke PA, ada nggak yang berubah? Enggak. Loh, kemana aja nih anak gitu ya? Karena ternyata kita cuma sibuk dalam aktivitasnya. Bukan rindu untuk mengalami hadiratnya. Buat apa? Ya, sia-sia gitu ya. 2-3 jam kita bersekutu tapi nggak ngalamin hadirat Tuhan tuh, aduh sayang banget. Makanya saya dari kemarin berdoa, Tuhan saya mungkin lewat Zoom, tapi Tuhan sendiri yang bekerja, biar hadirat-Mu Tuhan memenuhi kamar atau tempat di mana saudara-saudaraku mengikuti persekutuan. Karena Allah Bapa tidak terbatas ruang dan waktu. Kau terlebih sanggup Tuhan untuk menyatakan pribadimu kepada mereka dan menyatakan hadirat-Mu. Kau terlebih sanggup. Tapi ada satu kuncinya, ya, untuk hadirat Tuhan itu turun dan memenuhi kita. Adakah hati yang berseru? Adakah hati juga yang merindukannya? Ya. Kalau di sini saya kutip Mazmur 63 ayat 4 ya, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Biarlah Tuhan bibirku terus memegahkan engkau. Ya. Nah, oke, di dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai 5 juga ya, eh, Daud menyatakan gitu ya, jiwa yang haus dan lapar ya akan Tuhan itu akan dipuaskan seperti sumsum dan lemak. Ya, siapa di sini yang suka makan sumsum dan lemak? Ya. Oh, rata-rata pasti suka ya. Kecuali kalau nggak ingat umur ya sama kolesterol. Ya. Disingkirkan lemak-lemaknya malah ya. Tapi kalau pernah menikmati sumsum dan lemak, wah enak banget. Nah, seperti itu juga lah ketika jiwamu yang haus dan lapar dipuaskan oleh Tuhan. Enak, enak banget. Ya, tenang banget, damai banget. Gak usah gerasa kerusuk. Ya, alami hadirat Tuhan lebih lagi. Gak usah buru-buru
Gak ada yang kita kejar, ya. Gak ada yang akan membuat kamu lebih bersukacita ketika kau ada di dalam hadirat Tuhan. Gak ada yang bisa membuat kau lebih mengalami pemulihan ketika kau ada di dalam hadirat Tuhan. Hadiratnya yang bisa memberikan ya tadi jawaban dari setiap pertanyaanmu, dari setiap kegelisahan hatimu. Nah, apa manfaat doa dan puasa? Yuk kita coba sama-sama baca dari 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 30. Ya, ini banyak sebenarnya ya contoh-contoh bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab ya, mereka berdoa dan berpuasa sebelum memutuskan sesuatu. Tapi saya ambil salah satunya saja ya. 2 Tawarikh 20. Nah, di sini ceritanya tentang Yosafat ya, kemenangan atas Moab dan Amon dan akhir pemerintahan Yosafat. Saya bacakan. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu. Karena namamu tinggal di dalam rumah ini dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian, orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil.
Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Ya, di sini adalah satu contoh, salah satu bukti ya bagaimana ketika satu bangsa Israel ini dipimpin oleh Yosafat ya, mengambil sikap berdoa dan berpuasa ya, kemenangan menjadi bagian mereka. Saya mau katakan, ketika kau berdoa dan berpuasa, kemenangan menjadi bagian. Ketika disiplin rohani ini sering kau lakukan dan kau lakukan dan kau lakukan dan kau hidupi, kemenangan menjadi bagian. Kemenangan menjadi bagian kita. Ya, di sini ini sangat suatu hal yang kalau saya baca ini kayak apa ya, mencoba membayangkan gitu ya. Ini ada 3 bangsa gitu ya, mencoba untuk menyerang Yosafat ya. Dia langsung takut, di ayat 3 dikatakan kan, dia takut ya. Dia takut. Secara manusiawi wajar ya, manusia namanya juga ya, takut dong. Ya. Dari sisi jumlah mereka udah kalah ya. Mereka bilang ini laskarnya besar Tuhan. Tapi apa yang dilakukan sama Yosafat? Dia tidak membiarkan ketakutannya terus menekan dia. Dia tidak membiarkan ketakutannya melemahkan imannya. Dia dobrak. Ya. Dia mencari Tuhan. Ini keputusan yang paling tepat. Pertama kali ketika kau mengalami ketakutan-ketakutan ataupun banyak penghalang di depan, jangan gentar, jangan khawatir, jangan gelisah. Yang pertama kali, cari Tuhan. Dia himbau, ya dia berikan suatu pengumuman gitu kan kepada seluruh bangsa Israel, ayo kita sama-sama cari Tuhan. Ayo sama-sama kita berdoa, merendahkan hati, berpuasa. Ya, nggak sanggup cuman rajanya doang. Ya, nggak bisa cuman raja aja. Nggak bisa cuman seorang seorang pemimpin. Tapi semua di sini ya, para murid ya, terbiasa, ya, aktif, ya, inisiatif untuk pertama kali adalah cari wajah Tuhan terlebih dahulu lewat doa dan puasa. Ya, dia menginstruksikan itu kepada seluruh bangsa Yehuda. Nah, lalu di ayat 12 tadi kan dikatakan kami tidak mempunyai kekuatan ya untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu ya apa yang harus kami lakukan, tapi kami mau menunjukkan mata kami kepadamu Tuhan. Kita nggak tahu musuh kita seperti apa bentuknya, lawan kita seperti apa, peperangan kita. Iya, dikatakan memang peperangan kita itu paling banyak dan paling sering adalah perang terhadap diri sendiri. Tapi bagaimana cara mengatasinya? Kau butuh taktik, kau butuh strategi, kau butuh tangan Tuhan sendiri yang membawa kau kepada kemenangan. Karena itu carilah lewat doa dan puasa, gitu. Ya. Nah, eh, ada tadi dibilang apa? Ya, maka Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, ya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan dan berseru, ya. Ini lebih lucu ya. Jangan kamu takut, ya, karena laskar yang besar ini. Jangan takut melihat fisiknya, jangan takut melihat jumlahnya, ya. Sebab
bukan kamu yang berperang, ya, tapi apa? Melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang, tapi kamu diam saja. Hah? Disuruh turun menyerang, tapi disuruh diam saja. Ya, dan lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Dan yang paling membuat saya juga bertanya-tanya sekaligus takjub gitu ya. Di ayat 21 dikatakan gini, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus. Ya, yang semarak, pakaiannya pun kudus, yang semarak, dan pada waktu itu mereka keluar di muka orang-orang yang bersenjata. Baru kali ini saya menemukan strategi orang mau berperang, yang paling depan bukan pasukan bersenjata, tapi yang paling depan adalah pasukan yang menyanyikan puji-pujian. Gila ya. Saya ketika bilang, "Loh, kok bisa sih?" gitu ya. Bukan pasukan bersenjata. Ya, kalau nonton film-film, perang gitu kan, oh barisan pertama adalah mereka yang bawa tombak gitu kan, yang pasukan bawa perisai gitu kan, pemanah di belakang misalnya, terus yang bawa alat berat di paling belakang lagi gitu kan. Nah, ini enggak, ya. Tuhan ubah strateginya. Dia kasih Yosafat, ya kan, ini yang harus kau lakukan. Dan yang pertama kali justru adalah pasukan yang menaikkan pujian. Pasukan yang berseru-seru dengan nyaring, yang berpakaian kudus yang semarak. Itu yang paling depan di hadapan pasukan bersenjata. Dan ketika para pasukan yang memuji-muji ini menaikkan pujian, saat itulah Tuhan bertindak, mengadakan penghadangan. Ya, Tuhan menghadang si bangsa Amon dan Moab dan orang-orang pegunungan Seir ini, ya, sehingga mereka terpukul kalah. Artinya apa? Nggak tahu mereka siapa yang melawan gitu, nggak tahu mereka, loh kok kita nggak bisa maju ya, kok kita nggak bisa maju ya, malah makin mundur, makin mundur, makin mundur, makin mundur dengan suatu kekuatan yang tidak terlihat. Yang paling lucunya lagi apa? Akhirnya mereka apa? Saling bunuh membunuh. Padahal tadinya mereka adalah sekutu. Lama-lama malah jadi lawan gitu ya. Inilah ajaibnya. Ya, ketika kita merendahkan hati, kita berdoa, kita berpuasa, kita mencari wajah Tuhan, kita mendahulukan Tuhan, ya, kita beribadah, ya, mendahulukan mencari wajah Tuhan. Maka Tuhan berikan suatu perlindungan, ya, suatu kekuatan yang tak terlihat. Ya, suatu kekuatan yang tak terlihat, bahkan kekuatan itu pun membuat negeri-negeri lain menjadi takut. Ya, di ayat 29 dikatakan, ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Ya, mereka nggak ngerti ini kekuatan dari mana. Siapa sebenarnya yang kita lawan, tak terlihat, tapi mereka kalah. Ya, nah, janganlah kita takut dan terkejut ya melihat laskar ataupun lawan musuh kita di depan. Ya, berjalan bersama Tuhan, berperang bersama Tuhan, kau akan mendapatkan kemenangan. Ya, ini adalah suatu yang kontras gitu. Gak usah panik, gak usah sibuk, gak usah coba-coba merancang dengan kekuatan sendiri. Seringkali apa kita malah KO, ya nggak bisa melawan. Nah, ya, jadi nyanyikan pujian. Ya, ketika kau lagi ngalamin tekanan, nyanyikan pujian. Ya. Awalnya saya nggak ngerti ketika pembimbing saya juga ngomong kayak gitu ya. Kayaknya nggak mampu lah Tuhan, gimana pulanya gitu ya. Hatiku lagi nggak tenang, tapi disuruh menyanyikan pujian. Ya, tapi benar. Ya, ada suatu masa ketika sesuatu terjadi di tengah-tengah keluarga saya, gitu ya, dan itu cukup menekan. Saya cuma bilang, Tuhan, belalah saya. Kaulah pembelaku, kaulah yang memberikan aku kekuatan. Dan Tuhan cuma suruh, ayo doa, ayo puasa, ayo berperang, ayo lawan balik. Jangan tinggal diam. Jangan biarkan tekanan itu melemahkanmu. Jangan biarkan tekanan itu membuat kau jadi ogah-ogahan. Membuat kau jadi seperti layang-layang putus. Enggak. Di dalam Tuhan kau firm. Kakimu teguh melangkah. Karena akulah yang memimpinmu. Ya. Peperangan apa yang saat ini sedang saudara-saudara alami? Ya, seringkali saya bilang peperangan itu berasal dari diri kita sendiri. Dari pola pikir kita yang nggak mau tunduk pada firman. Ya, kita tidak melawan darah dan daging, kita melawan penguasa-penguasa di udara.
untuk menaklukkan mereka. Ya, kita butuh senjata rohani yang lebih kuat, yang jauh lebih berkuasa, yang juga tak terlihat tadi. Karena bukan cuma sekedar melawan fisik, ya, tapi roh. Maka kita butuh juga senjata yang berasal daripada roh Allah. Ya. 2 minggu yang lalu ya, dan Esther sudah menjelaskan gitu ya secara detail tentang perlengkapan-perlengkapan rohani yang harus kita pakai setiap saat. Ya, masihkah kita menggunakannya? Ya, masihkah tiap hari kita menggunakannya? Ya, ada ketopong, ya, ada perisai, ya, ada pedang. Ya, masihkah kita melakukannya? Jangan lengah. Ya, kadang musuh tidak secara nyata, tidak langsung secara nyata-nyata menyerang, tapi menyusup pelan-pelan, ya lewat tadi situasi, lewat kondisi yang menekan, lewat apapun yang mungkin perkataan orang lain gitu ya dan lain-lain yang mencoba untuk melemahkan kita. Ya. Nah, terakhir yang saya mau sampaikan, kita coba buka di Efesus 3 ayat 20 ya. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, kuasa yang bekerja di dalam kita dan melalui doa-doa kita adalah Roh Kudus itu sendiri. Ya, melalui doa dan puasa yang kita lakukan sesungguhnya, kita sedang membuka jalan bagi kemahakuasaan Roh Kudus untuk mengerjakan hal-hal yang jauh lebih banyak daripada yang pernah kau pikirkan. Dan yang Tuhan rindukan apa? Janji-janjinya pun tergenapi dalam hidupmu. Tuhan bukanlah pribadi yang suka ingkar janji, tapi seringkali kitalah yang menghambat untuk janji itu tergenapi. So, biarkan hari ini ya kita membuka akses ya untuk kemahakuasaan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Ya. Maka kita ambil bagian gitu ya untuk berdiri dalam posisi kita yang seharusnya. Karena seorang prajurit ya akan memahami di mana posisinya yang seharusnya dan dia akan setia serta taat pada pemimpinnya yaitu Allah sendiri. Ini kesaksian saya sendiri ya ketika pola pikir saya juga diubahkan dan bahkan itu saya bilang itu menghancurkan atau membelokkan atau membatalkan prinsip dunia ketika saya melakukan doa dan puasa. Dulu SMP kan tadi saya bilang ya waktu dulu saya berpuasa itu dengan motivasi yang salah supaya saya ranking, supaya saya dapat juara, supaya macam-macam lah puasanya untuk itu gitu, motivasinya salah. Dan memang saya dapat ranking gitu ya, itu by the grace lah ya, bukan karena Lauranya pintar, enggak gitu ya. Nah, tapi karena itu dulu saya dan masa itu udah cukup akut. Ya, tiap kali saya makan Indomie aja 1 sendok, wah, kumat. Ya, telat kumat. Ya, apapun lah ya, dikit-dikit kumat, dikit-dikit kumat. Pernah suatu ketika saking mungkin udah terlalu banyak yang keluar gitu ya, saya jadi dehidrasi, saya demam tinggi, tangan-tangan saya ini jari-jarinya udah biru dan saya gemeter, shaking gitu, udah nggak tahu kenapa. Saya ngerasa dingin tapi sebenarnya saya demam tinggi gitu. Ya. Dan orang tua saya waktu itu manggil dokter lah ke rumah gitu ya kan. Itu saya waktu SMP. Nah, dari kejadian itu akhirnya saya sangat menjaga makan, saudara-saudara. Ya, orang tua saya selalu, ayo sana ngemil sedikit-sedikit sedikit biar kamu nggak mahnya kumat gitu. Suatu ketika saya bertemu dengan pembimbing saya dijangkau dalam pemuridan gitu ya, waktu saya kuliah dan diajarkan tentang puasa. Ya, itu langsung membuat saya nggak mungkin kayaknya gue ngelakuin ini deh. Kayaknya nggak mungkin deh. Nanti pasti gue mah lagi. Orang makan Indomie aja sedikit langsung mah gitu ya. Tapi saya rindu untuk ngalamin terobosan lewat tadi ya doa dan puasa. Saya rindu gitu ya. Dulu ada bahkan di zaman saya itu ada satu apa ya eh, siapa dia, saya lupa lagi namanya dia siapa gitu ya. Pokoknya dia juga murid lah gitu ya. Ketika dia mempraktekkan doa doa dan puasa ini, dia tidak akan jadi sebelum dia buka gitu, dia sebelum buka puasa 1 jam sebelum buka puasa dia akan berdoa, dia akan bahasa roh dan segala macam dan banyak kejadian-kejadian luar biasa yang dia ceritakan. Nah, saya kan pengen ngalamin itu dong gitu kan ya. Tapi saya kan Tuhan gimana ya gitu. Selalu tuh otak-otak saya tuh selalu bilang, "Ah, sanggup lah, nggak bisa lah," gitu. Tapi akhirnya saya belajar taat. Saya belajar taat,
ya kan? Apakah langsung bisa instan full 24 jam gitu puasanya? Enggak, ya, bertahap ya, buat yang baru belajar nggak apa-apa bertahap, tapi Tuhan benar-benar memang saya bilang Tuhan tuh melihat hati. Ya, jadi ketika bertahap, oh setengah hari, terus setengah hari kayaknya anak kecil banget sih, jadi sampai jam 5 sore gitu ya. Oke, dari misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore gitu misalnya. Nah, tapi akhirnya bisa, ya. Bahkan ketika saya dikasih kesempatan untuk puasa Ester pun saya bilang, "Tuhan, itu karena kekuatan Tuhan." Dan itu benar-benar menembus atau merubah saya. Saya bisa katakan sampai hari ini saya nggak pernah lagi mah. Jadi pola pikir tadi yang selalu berkata, "Oh, kamu makannya harus seperti ini, harus teratur dan segala macam, jangan puasa, nanti kamu mah." Itu selalu yang dikasih sama dokter, ya itu selalu yang dikasih tahu, ya, harus juga makan dan segala macam dan bla bla bla. Tapi ketika saya mempraktekkan, saya bisa berkata, "Ya puji Tuhan, ya, saya udah nggak pernah mah." Sekalinya saya mah itu, ya mungkin bisa dihitung dalam jari lah dalam setahun, ya, bisa dihitung jari saya 10 ini nggak akan lewat, gitu. Nah, saya mau tantang saudara-saudara, mau nggak ngalamin kemenangan demi kemenangan dalam hidup? Mau nggak ngalamin terobosan-terobosan dalam hidup? Kita bukan berjalan berdasarkan prinsip dunia, bukan bukan apa kata orang, tapi prinsip surga. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itulah yang akan kau alami. Kemenangan-kemenangan itu akan kau raih, ya, sepanjang ini tadi ya, kau taat, ya, dan ayo coba lakukan pendisiplinan rohani ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Yes, Jesus. Yes, Jesus.